Nggak pegang HP, kenapa, Syekh? Sebenarnya pertama menghindari perasaan cemburu istri. Bukan, wahai Allah, saya punya masalah yang besar, tapi wahai masalah saya punya Tuhan yang maha besar. Ini luar biasa loh. Tapi betul-betul saya ingat nih. Ini jadi pelajaran bagi saya, Syekh, bahwa HP ini musibah akhir zaman. Masya Allah, ya. Pendekar banget kan, cakepnya minta ampun, Masya Allah. Syekh, bangga bener ya menjadi bangsa Indonesia, Syekh. Luar biasa. Saya sempat ke Singapura, walaupun sayang sekali tidak bisa berlangsung ketemu Ibu Ani, saya selalu panggil Ummi. Satu makanan favorit di Indonesia barangkali bisa diceritakan ke pemirsa? Makanan Padang. Makanan Padang? Ya. Waduh, pilih rendang daging apa rendang jengkol, Syekh? Dua-duanya boleh. Dua-duanya. Ya Allah, guru kita ternyata juga suka. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak sore hari membuat sejumlah jalan di Jakarta Selatan kembali tergenang air. Di Jalan Haji Nawi Raya, genangan air mencapai 60 cm. Kawasan depan ITC Fatmawati, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 60 cm. Selain akibat hujan deras, buruknya drainase di lokasi ini memperparah genangan air. Meski tergenang, namun kendaraan masih bisa melintasi jalan ini dengan hati-hati. Kondisi serupa juga terjadi di ruas Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Air luapan kali Dharma Wangsa tumpah ke jalanan. Ribuan rumah terendam banjir setelah hujan mengguyur kota Ambon, Maluku. Terjangan banjir juga membuat rumah warga rusak. Lumpur sisa banjir mengotori ribuan rumah di Ambon, Maluku. Kawasan Batu Merah menjadi titik terparah banjir yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Warga dibantu ratusan petugas gabungan membersihkan lumpur. Tak ada korban jiwa, tetapi harta benda warga rusak karena terendam banjir. Evakuasi kurang lebih 68 orang yang dievakuasi ke tempat yang aman. Dan air surut pada pukul 23.51 waktu Indonesia Timur. Dan langsung kami tutup untuk operasi SAR, dan seluruh teman-teman yang melaksanakan evakuasi di banjir yang dimaksud, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat kami kembalikan ke Mako atau markas. Banjir di Ambon terjadi pada Sabtu malam usai hujan mengguyur sebagian besar kota Ambon selama sehari. Sungai Waibatu pun meluap. Perumahan warga terendam banjir hingga menyisakan atap rumah. Tidak hanya perumahan, daerah pertokoan juga terendam banjir dan menutup sejumlah jalan utama seperti di kawasan Skip dan Ponorogo. Meski banjir cepat surut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika meramalkan potensi hujan lebat disertai angin kencang masih terjadi hingga esok hari. Warga diminta waspada akan potensi banjir kategori sedang hingga tinggi. Dari Ambon, Maluku, Fandi Watimena, iNews melaporkan. Banjir juga merendam ratusan rumah di Cianjur, Jawa Barat. Jembatan penghubung antar desa terputus karena tak mampu menahan derasnya banjir. Jembatan penghubung antar desa terputus di Kecamatan Leles, Cianjur, Jawa Barat. Jembatan yang menghubungkan desa Pusalasari dan Karya Mukti terputus karena banjir usai hujan deras selama 3 jam lebih. Ratusan rumah juga terendam banjir di 3 desa. Warga baru bebenah setelah banjir dari luapan Sungai Cisokan mulai surut. Kecamatan setempat masih mendata dampak kerusakan karena banjir. Tim kami sekarang sedang di lapangan, sedang inventarisir berapa banyak rumah yang terdampak terutama oleh arus banjir, Pak ya. Banjir di Cianjur terjadi sejak Sabtu malam. Air merendam perumahan warga hingga 1 meter dan menutup jalan utama. Aliran listrik di 3 desa pun padam. Sejumlah warga memutuskan untuk evakuasi saat banjir terus meninggi.
Hujannya sejak dari habis maghrib ya, habis maghrib kira-kira mungkin jam 7-an lah. Ya. Yang paling besar jam 7 tadi itu sampai jam 10. Banjir Cianjur baru pertama kali terjadi. Diduga drainase perkampungan dan Sungai Cisokan tak mampu menampung air hujan yang deras selama 3 jam lebih. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, rela meninggalkan istri dan anak yang masih berusia 3 bulan demi mendampingi 200 pasien COVID-19 telah dijalani oleh Dr. Sugih Wibowo. Atas dedikasi terhadap profesi yang dijalaninya, Dr. Sugih Wibowo terpilih menjadi nomini kategori khusus bidang kesehatan dalam Indonesia Awards 2020. Sugih Wibowo, dokter Puskesmas Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejak 25 Mei, Sugih Wibowo menjadi satu-satunya dokter yang mendampingi 200 orang tanpa gejala atau OTG COVID-19 di Hotel Harper, Makassar. Setiap hari selama 24 jam, Sugih Wibowo bersama 3 perawat siap siaga menerima keluhan dari 200 pasien isolasi yang berasal dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Menjaga pasien positif COVID-19 yang tergolong OTG bukanlah perkara mudah. Banyak dari mereka yang secara psikis tidak terima kenyataan hingga ada yang sampai mencoba bunuh diri. Dan untuk menjalankan misi kemanusiaan ini, Sugih Wibowo terpaksa harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih berusia 3 bulan. Pemirsa, setelah menjalani perawatan, kondisi Presiden Amerika Serikat Donald Trump kian membaik. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.